Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di siang hari ini kembali kita bersyukur pada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan begitu banyak anugerah karunia pada kita, terutama Allah masih panjangkan umur kita, masih diberikan kesehatan. Kita masih diberi kesempatan sehingga tanpa terasa di hari yang ke-13 ini kita masih bisa berpuasa di siang hari, masih bisa mengerjakan qiyam, bangun tahajud, mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan ini. Mari kita manfaatkan waktu-waktu kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Kita sudah masuk Bapak Ibu di sepertiga bahagian kedua di bulan Ramadan. Wa ausatuha maghfirah. Di sepertiga bahagian kedua ini bercucuran ampunan Allah kepada kita. Ibadah sudah terasa jauh lebih nikmat. Kalau di awal masih perlu mujahadah, tapi di bahagian kedua ini sudah mudah. Salat lebih ringan, baca Quran lebih mudah. Karena memang Allah janjikan bercucuran ampunan Allah di bahagian kedua, sepertiga bahagian kedua Ramadan ini. Masih panjang kesempatan sampai akhir Ramadan ini. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin sehingga bisa menjadi amal yang kita banggakan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di kesempatan yang singkat ini kita duduk sejenak sambil menunggu waktu sholat zuhur nanti. Jangan lupa niatkan i'tikaf selama berada di masjid. Nawaitul i'tikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita akan dengarkan beberapa hadis dari kitab Is'af Ahlil Iman di Wadha'ifi Syahri Ramadan. Di siang ini sedikit hadis membahas tentang waktu sahur minal lail. Beberapa hadis membahas tentang pembahasan sahur, kapan waktunya dan bagaimana sunnah-sunnah di antaranya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu maqal. Diriwayatkan daripada sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah. Kemudian selepas makan sahur Nabi berdiri hendak mengerjakan salat subuh. Qultu, rawi sahabat Anas bertanya kepada sahabat Zaid bin Thabit, kam kana bainal adani was sahur? Berapa jarak waktu antara azan dengan selesainya makan sahur kalian? Sahabat Zaid bin Thabit cerita makan sahur sama Nabi, selepas itu mengerjakan sholat. Berapa jaraknya antara selesai makan sahur sampai dengan azan? Qala qadru khamsina ayatan. Kata sahabat Zaid, ukurannya kurang lebih 50 ayat. Rawahu Syaikhan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di hadis ini sahabat yang makan sahur bersama Nabi menceritakan bagaimana jarak waktu yang dibuat oleh Nabi. Pertama, di antara beberapa sunnahnya,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita untuk mengakhirkan sahur. Tapi mengakhirkan sahur tentu dengan ukuran yang betul-betul jangan sampai terlalu dekat dengan azan. Akhir maknanya memang ya kerjakan di bahagian malam yang paling ujung dari bahagian malam. Nah, jangan sampai membuat kita ragu ini sudah masuk subuh atau tidak. Kalau itu malah tidak baik. Sama dengan kesunahan untuk menyegerakan berbuka puasa, sunnahnya menyegerakan berbuka ketika sudah yakin waktu maghribnya sudah masuk. Kemudian dari hadis ini juga bisa kita ambil dalil bahwa para ulama kita di zaman ini itu membuat beberapa jarak kurang lebih sekitar 10 menit. Ada satu jarak yang dinamakan imsak, menahan diri. 10 menit sebelum waktu subuh masuk, maka dianjurkan sudah mulai untuk menahan diri, jangan makan, jangan minum. Lah dari mana dalil ini? Di antaranya dari hadis yang baru saja kita baca, yang kita tahu luar biasa sahihnya. Sahabat Zaid bin Thabit ketika ditanya oleh sahabat Anas, berapa jarak antara makan sahur kalian dengan azannya itu? Kata sahabat Zaid bin Thabit, kurang lebih ukuran bacaan 50 ayat Al-Quran. Nah 50 ayat, bacaan yang normal, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, itu memang kurang lebih 10-15 menit. Nah Bapak Ibu, di zaman ini ada beberapa orang yang mereka salah paham. Bahkan terkadang penceramah-penceramah itu tak tahu dan tidak memperhatikan dalil-dalil ulama menyalahkan istilah imsak. Mereka mengatakan tak ada itu imsak. Mana ada 10 menit imsak di zaman Nabi? Ya, zaman Nabi angka 10 menit itu tak dipakai waktu itu. Yang digunakan oleh sahabat adalah bahasa kurang lebih 50 ayat. Dan di sini juga perintah daripada Allah agar kita selalu hati-hati di dalam menjalankan satu ibadah. Dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala dengan tegas mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan, silahkan minum, sehingga antara benang putih dengan benang hitam itu bisa nampak jelas. Nah sekarang di awal ayat ini turun, ada asbabun nuzulnya, penyebab ayat ini turun. Ketika ayat ini turun, maka sahabat untuk mengetahui masih boleh makan atau tidak, ini masih boleh minum atau tidak, maka mereka bentangkan benang yang putih itu di waktu-waktu jelang subuh. Kalau sudah mulai nampak, nah berarti ini sudah masuk azan subuh. Akhirnya turun ayat lanjutan, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah Ta'ala terangkan yang dimaksud itu benang hitam, benang putih itu adalah pembeda masuknya waktu fajar. Nah di situ menjadi jelas dikatakan oleh para ulama bahwa kalau sudah masuk fajar, masuk waktu subuh, makan minum sudah jelas dilarang dan diharamkan. Dengan masuknya fajar itu sendiri, masuknya waktu subuh itu sendiri haram. Tilka hududullah fala ta'taduha. Dan Allah Ta'ala menyampaikan, itulah batasan-batasan Allah, jangan kalian melewati batasan. Namanya batasan itu jangan tegak berdiri duduk di batasannya, sebelum masuk di batasan berhenti. Kalau ibarat kita melewati satu tempat terlarang, di situ ada pagarnya, bukan berarti pagar itu boleh dipanjat Bapak Ibu, enggak, sebelum pagarnya harus berhenti. Kalau sudah Anda panjat, tidak bisa mengatakan, ini kan belum melewati, itu akan dihukum. Maka namanya batasan, sebelum batas itu masuk, sebelumnya berhenti. Begitulah halnya dengan puasa. Baik dalil dari Quran yang begitu tegas memerintahkan kita bahwa jangan makan, jangan minum sampai betul-betul jelas fajar itu masuk. Di zaman ini ada beberapa penceramah juga yang karena tidak mau mengikuti fatwa-fatwa ulama yang otoritatif, yang memang layak untuk diikuti. Siapa ulama yang layak diikuti di kalangan umat kita ini?
Dari fatwa-fatwa yang beredar mulai zaman Nabi sampai sekarang, itu fatwa 4 mazhab yang bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Kalau selain fatwa 4 mazhab, ini fatwa tak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ada hadis-hadis, kadang pemahaman kita belum sampai. Atau hadis itu ada 2, ada 3, bertentangan satu sama lain. Kita belum pandai memilih, mentarjeh, mana yang harusnya dipakai, mana yang tidak. Di antaranya berkaitan dengan waktu sahur. Ada satu hadis yang berbunyi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau di tangan kalian ada gelas, kemudian terdengar azan, jangan mencegah kalian azan yang kalian dengarkan itu sehingga kalian menyelesaikan hajat kalian. Nah, hadis ini dipakai terkadangan oleh orang-orang yang memang tidak mau mengambil pemahaman yang benar dari para ulama. Karena kita tahu agama ini bersanad, punya guru dari guru ke guru terus sampai Rasulullah. Hadis ini, kalaupun misalkan itu benar, harus dipahami juga dengan cara yang benar. Bukan berarti kalau sudah azan subuh berkumandang, jelas azan subuh sudah masuk. Hari ini, kalau tak salah jam 5:06, azan subuh berkumandang. Jelas fajar shodiq telah terbit. Kemudian tahu-tahu orang itu mengatakan, nanggung ini 1-2 suap. Atau nanggung ini, di tangan saya ada minumnya. Tak bisa. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, apabila jelas azan subuh masuk, fajar sudah jelas terbit, kemudian ada nasi di mulutnya, maka wajib dia keluarkan. Kalau ketika itu dia telan, maka dia telah mengerjakan perkara yang membatalkan puasa. Nah, terus bagaimana dengan hadis yang tadi? Hadis yang tadi maknanya banyak. Di antaranya pertama, kita harus sesuaikan, ikutkan hadis itu dengan Quran. Seperti yang kita tahu, derajat tertinggi adalah Al-Quran. Baru dalil setelah itu, sunnah Nabi. Tak bisa dibolak-balik. Zaman ini kita memang betul, dalil harus sahih. Tapi harus paham, Quran yang paling sahih. Maka urutan pertama Allah katakan, kalau sudah jelas, nampak fajar keluar, itu tak boleh makan minum. Itu bahasa yang memang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Kemudian untuk menggabungkan beberapa hadis, al-jam'u bainal hadits, di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Nabi mengatakan, jangan mencegah kalian daripada azannya Bilal, jangan mencegah kalian dari azannya Bilal untuk kalian makan minum. Karena sesungguhnya Bilal itu azan di bahagian azan yang pertama. Sehingga nanti kalian mendengarkan hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Nah, kalian berhentilah makan minum ketika kalian mendengarkan azannya ibnu ummi maktum. Di zaman kita ini, untuk memahami hadis ini, ada di zaman kita sekarang ini satu sunnah yang hampir hilang. Di tempat kami saya pernah dengar tapi kadang jarang. Tapi hampir hilang ini sunnah. Azan subuh itu dianjurkan sebenarnya Bapak Ibu 2 kali. Ada namanya azan pertama, ada namanya azan kedua. Azan pertama itu dikumandangkan agak jauh sebelum waktu subuh masuk. Kalau dalam segi hukum fikih, fatwanya sudah disunnahkan azan pertama kalau memang sudah terlewati separuh malam. Jadi jam 12 malam lewat itu sudah boleh, sudah sunnah. Kalau ada yang azan jam 1, jam 2, jam 3 itu sudah dianjurkan. Sampai nanti sebelum betul-betul masuk waktu subuh, azan kemudian azan kembali, itu azan yang kedua. Maka Nabi mengatakan, kalau memang kalian mendengarkan azan Bilal, jadi muazin itu sebisa mungkin tetap, supaya masyarakat nggak bingung. Kalau dia biasa azan pertama, nanti yang azan kedua istiqomahkan di azan kedua. Ada uzur mungkin bisa ditukar, tapi istiqomah itu baik. Karena masyarakat akan tahu, mengukur, oh ini azan pertama, ini belum masuk waktu subuh asli. Oh ini azan kedua, ini sudah masuk waktu subuh yang asli. Kata Nabi, terus silahkan makan, terus silahkan minum, jangan membuat kalian ragu azannya Bilal, silahkan makan. Karena Bilal azannya di malam hari. Sampai betul-betul kalian mendengarkan azannya Ibnu Ummi Maktum. Nah, azannya Ibnu Ummi Maktum itu adalah azan yang tepat waktu, tak boleh makan, tak boleh minum. Maka hadis yang tadi
yang mengatakan kalau ada gelas di tangan, nasi yang masih ada di suapan atau bahkan mungkin sudah masuk ke mulut, silahkan ditelan. Itu kalau yang didengarkan azan pertama. Bahkan ternyata sunnah ini hampir hilang, tidak diamalkan. Tapi kalau memang ada azan pertama, azan kedua, silahkan. Kita makan di waktu azan-azan yang pertama itu dikumandangkan, itu masih boleh, dan jangan tertipu dengan adanya azan pertama dan azan kedua. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah fatwa yang dipakai kesepakatan semua oleh 4 mazhab. Nah, 4 mazhab sepakat dengan fatwa ini semua. Kalau azan subuh sudah tak boleh lagi makan minum. Tapi tadi beberapa orang di kalangan umat ini yang tak mau ikut fatwa ulama tadi, mereka tinggalkan 4 mazhab hanya dikarenakan penceramah 1-2 orang. Lah ini sangat aneh. Fatwa yang harusnya yang bisa diikuti dari ulama-ulama otoritatif yang layak diikuti malah ditinggalkan, tapi yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Terkadang hanya mengatakan ini hadisnya, itu hadis sahih. Sedikit pun bahkan mereka tak menyebutkan ikhtilaf. Coba seumpama sedikit menyampaikan ikhtilaf, maka masyarakat bisa menilai, oh fatwa ini yang saya sampaikan ini fatwa perorangan, sedangkan yang mengatakan batal itu semua 4 mazhab. Paling tidak masyarakat bisa paham. Yang mau mengikuti makan minum tetap makan walaupun sudah azan subuh, azan sudah berkumandang 5:06 masih makan, harusnya berhenti sebelum azan. Nah, kalau mau diikuti, orang itu harusnya tahu bahwa fatwa yang dia pakai bertentangan dengan semua fatwa 4 mazhab. Nah, ini hadirin, di antara beberapa hadis yang kita dengar tentang bahagian makan sahur. Penting bagi kita, sahur itu sunnah, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah, kata Nabi, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada berkahnya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan qailulah lah, tidur siang lah, karena nanti dengan tidur siang akan membantu kalian untuk mudah tahajud. Tapi juga Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan, kalau sudah tidur siang, qailullah itu tidur siang sebelum zuhur sebentar. Tidur sianglah sebelum zuhur sebentar, akan memudahkan kalian untuk tahajud. Nah, kalau ada orang yang dia tidur siang tapi kemudian tak tahajud, itu mirip dengan orang yang dia makan sahur tapi tak puasa. Nah, jangan cuma mengambil tidur siangnya, ambil tidur siang tapi tujuannya adalah untuk mudah bangun tahajud di malam hari. Sebagaimana dengan puasa, sahurlah. Kalau ingin puasa, makan sahurlah, karena itu makanan-makanan berkah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikatnya mengirimkan rahmat untuk siapa? Untuk orang-orang yang makan sahur. Makan sahur ada rasa-rasa berat, tapi ternyata di situ ada perintah Allah. Siapa yang menjalankan perintah Allah, walaupun nampaknya urusan makan, malah di situ bercucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka amal-amal sunnah seperti ini kita usahakan untuk diikuti, dan juga ikuti hadis Nabi sesuai dengan pemahaman-pemahaman ulama-ulama salaf kita yang benar. Lainnya hadirin wal hadirat, beberapa hadis berkaitan dengan puasa, terutama dengan sahur, yang bisa kita dengarkan di siang hari ini. Semoga dari beberapa pembahasan ini bisa kita ambil faedah, niat amal, dan sampaikan pada saudara-saudara Islam kita lainnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.